Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bahasan kitab Jurumiyah agar kita mampu untuk membaca kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi. Isim dapat diketahui dengan dijarkan, ditanwin, kemasukan al, kemudian kemasukan huruf jar. Huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf sumpah wau, ba, dan ta. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah kalam ya. Kita ulas sedikit saja. Kalam, bahasa kita adalah kalimat, jangan lupa. Kemudian individu-individu kalam namanya kalimah, dalam bahasa kita adalah kata. Kemudian kalimah dibagi menjadi 3, kalimah isim ya. Isim, fi'il, dan huruf. Ini kalimat. Dan sekarang kita akan mengupas tanda-tanda dari kalimat isim agar mampu membedakan dengan kalimat fiil dan huruf. Tapi sebelum kita tahu tanda kalimat isim, kita harus tahu dulu apa pengertian kalimat isim. Kalimat isim itu ada kalimat yang berdiri sendiri tanpa disertai zaman dan waktu. Itu namanya kalimat isim. Kalimat yang berdiri sendiri tanpa disertai dengan zaman dan waktu. Artinya begini, berdiri sendiri itu kalimat isim sudah bisa menunjukkan makna tanpa harus digandeng dengan kalimat lain. Beda dengan kalimat fi'il yang harus kalimat huruf ya. Berbeda dengan kalimat huruf yang harus disertai atau digandeng dengan kalimat lain. Contoh mama kata zaitun. Kata zaitun ini walaupun sendiri ini sudah bisa menunjukkan makna, yakni nama orang. Nah, nama orang, zaitun itu nama orang, maknanya adalah nama orang. Zaitun itu kalimat isim, tandanya tanwin. Dia tidak memiliki zaman dan waktu. Waktu itu kan, zaman itu kan hanya ada 3, telah terjadi, akan terjadi, dan sedang terjadi. Dan zait ini tidak bisa disifati dengan waktu. Kita tidak bisa mengatakan sudah zait, akan zait, atau sedang zait. Itu tidak bisa, tidak berlaku pada kalimat isim karena tidak memiliki zaman dan waktu. Kemudian kita lihat kembali jurumiyahnya tadi. Kalimat isim dapat dikenali dengan ditanwin, kemudian dijarkan, kemasukan al, kemasukan huruf jar. Kita tulis di sini ya tanda-tanda dari kalimat isim. Kita ganti bahasa Indonesia dulu. Tanda kalimat isim. Dalam jurumiyah ada 4. 1. Ditanwin. Pertama ditanwin. Setiap kalimat yang ditanwin ini pasti adalah kalimat isim dengan berbagai bentuk tanwin macam-macam ya. Tanwin itu macam-macam, ada tanwin tankin, ada tanwin tankrid, tanwin iwat, dan sebagainya. Tapi semuanya tidak keluar dari esensi bahwa itu adalah kalimat isim. Jadi tidak perlu saya jelaskan macam-macam daripada tanwin. Tadi contohnya adalah zaitun ya. Zaitun. Zaitun ini adalah kalimat isim, tandanya tanwin. Boleh zaitun ya, boleh zaitin, boleh zaitan. Boleh zaitan, sama saja. Zaitin, zaitun, zaitan sama. Zaitun, zaitin, zaitan itu semuanya namanya tanwin. Baik itu dhammah ten, fathah ten, dan kasroh ten itu sama ditanwin. Setiap lafaz yang ditanwin pasti dia adalah kalimat isim. Kemudian yang kedua dijarkan. Dijarkan itu tidak harus dengan menggunakan huruf jar ya. Dijarkan itu ada 3 macam. Nanti di jurumiyah akhir akan dijelaskan. Dijarkan dengan sebab menjadi mudhof ilaih. Menjadi mudhof ilaih atau dijarkan dengan mudhof ya. Dijarkan dengan mudhof garis miring sebab menjadi mudhof ilaih. Kemudian kedua dijarkan dengan huruf jar. Ketiga dijarkan sebab mengikuti
lafat yang dibaca jar. Ada 3 hal ini ya. Tanda isim yang kedua itu dijarkan. Dijarkan ada 3 model. Pertama dijarkan dengan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Mudhof ilaih itu susunan 2 kalimat, 2 kata dijadikan satu ya. Susunan 2 kata dijadikan satu. Umpama contohnya ada bahasa Arab khotamun. Ini maknanya cincin. Khotamun maknanya cincin. Kemudian di sini kita tambah khotamun, terus ada lagi bahasa Arab yang bunyinya hadidin. Maknanya besi, hadidun. Ketika ada 2 lafaz seperti ini kita jadikan menjadi satu ya. Lafaz pertama khotamun, cincin, kemudian kedua besi ya. Ini awalnya kalimat masing-masing besi ya besi, cincin ya cincin. Kemudian kita jadikan satu umpama ya. Kita jadikan satu, diterkib menjadi mudhof ilaih, maka menjadi khotamu hadidin. Khotamu hadidin, cincin besi ya, cincin dari besi. Khotamu hadidin ini mahal saatnya yang ini. Kata hadidin ya. Kata hadidin ini merupakan kalimat isim. Tandanya pertama tanwin ya. Kemudian kedua dijarkan. Dijarkan itu tidak harus kasroh ya. Karena tanda jar itu ada 3, ada kasroh, ya dan fathah, ada 3 itu, tidak harus dengan kasroh. Berarti jangan difahami dijarkan itu dikasrohkan, itu bukan seperti itu ya. Dijarkan itu ya dijarkan, dia bisa tandanya kasroh, bisa iya dan bisa fathah karena tanda i'rab jar ada 3. Untuk ini khotamu hadidin ini ya, cincin dari besi ini, hadidin ini adalah kalimat isim, tandanya adalah pertama tanwin, kemudian tanda kedua adalah dijarkan. Dijarkan dengan apa? Dijarkan dengan mudhof ini namanya. Kalimat yang awal ini namanya mudhof ya. Ini mudhof ya. Sini saya tulis biar bisa difahami. Namanya mudhof. Terus yang kedua mudhof ilaih ya. Ini namanya mudhof, ini adalah mudhof ilaih. Berarti hadidin ini dijarkan dengan mudhof ini ya. Dan ini statusnya menjadi mudhof ilaih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dijarkan dengan huruf jar ya, dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Contohnya mama bi zaitin. Contohnya yang dijarkan dengan huruf jar adalah bi zaitin. Bi zaitin. Marartu bi zaitin mama. Ada lafaz marartu bi zaitin. Bi zaitin ini asalnya kan zaitun ya. Zaitun kemudian kemasukan huruf jar ba menjadi bi zaitin. Ini tandanya ada 3. 1 ditanwin, kedua dijarkan, ketiga kemasukan huruf jar. Tanda isimnya ada 3 berkumpul pada lafaz bi zaitin. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dijarkan mengikuti huruf mengikuti lafaz yang dibaca jar. Salah contohnya adalah marartu. Marartu bi rajulin aqilin. Contohnya marartu, saya berjalan-jalan, birojulin bertemu dengan seorang lelaki, akilin yang berakal. Perhatikan pada lafaz akilin. Akilin ini merupakan sifat ya. Merupakan sifat, yang disifati adalah rojulin ini. Karena yang disifati dia dibaca jar ini rojulin, maka yang mensifati, lafaz yang mensifati ini juga harus dibaca jar. Lah inilah maksud daripada dijarkan mengikuti lafaz yang dibaca jar.
lafadz yang mengikuti baca jar itu kan ada 4 kan ya, naat, ada di sini ada naat, taukid, atof, dan badal. Ada 4 ini. Dan ini contoh yang naat sifat ya. Martu birojin akilin. Akilin ini dibaca jar karena mengikuti lafadz rojulin, karena dia menjadi sifat dari lelaki. Berakal ini sifatnya lelaki ini. Maka ketika lafadz yang disifati dibaca jar, maka dia juga harus terbaca jar. Nanti akan dijelaskan lah naat, taukid, atof, dan batal pada babnya masing-masing. Kita ulangi lagi bahwa tanda kalimat isim pertama adalah tanwin. Sudah tadi domaten, kasrohten, fatkaten, namanya tanwin. Kemudian dijarkan, bisa dengan dijarkan dengan mudhof, berarti statusnya dia menjadi mudhof ilah, seperti lafadz hadidin ini ya, dia menjadi mudhof ilah, dijarkan dengan mudhof ini. Kemudian dijarkan dengan huruf jar seperti ini, bizaitin, ini dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Huruf jar itu ada 10, min ila ala fi ruba ba kaf lam dan huruf sumpah wa ba dan ta. Kemudian dijarkan sebab mengikuti lafadz yang dijarkan. Lafadz mengikuti kepada lafadz yang dijarkan ini ada 4, ada naat, taukid, atof, dan badal. Itu akan dijelaskan pada babnya masing-masing. Saya contohkan yang sifat ini, marotu birojulin birojulin akilin, ini dijarkan karena dia mengikuti lafadz yang dibaca jar. Terus tanda yang ketiga, kemasukan al. Ketika saya tulis di sini, kemasukan masukkan alif dan lam, itu maksudnya adalah al ya. Berarti kata ar-rajulu, contohnya ar-rajulu, awalnya dia rojulun, menjadi ar-rajulu. Asalnya dia rojulun, kemudian kemasukan al menjadi ar-rajulu. Setiap lafadz yang di situ kemasukan al pasti dia kalimat isim. Ya ada dia kalimat fi'il, tapi sangat-sangat jarang sekali. Mayoritas 99% ketika ada lafadz kemasukan al maka dia adalah kalimat isim. Kemudian yang terakhir ya, ditanwin, dijarkan, kemudian kemasukan al dan kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar ini sama seperti yang tadi itu ya, bizaitin ini ya. Cuma kan yang kalau bizaitin tadi yang kita bahas pada lafadz dinnya ini ya, dia dijarkan begitu. Terus ini tandanya juga kemasukan huruf jar berupa ba. Huruf jar jumlahnya ada 10. Nanti setiap hurufnya ini akan memiliki makna sendiri-sendiri yang nanti akan kita bahas pada pembahasannya pada tempatnya. Saya ulangi ya, kemasukan huruf jar ini ditulis saja ini ya, yang dekat ini birojulin. Berarti kata birojulin ini adalah kalimat isim, tandanya adalah kemasukan huruf jar ba, kemudian ditanwin dan dijarkan. Ada 4 tandanya, ada 3 ya, ada 3 tanda. Ada kemasukan huruf jar, dijarkan, dan ditanwin, ada 3 tandanya. Itu tadi tanda-tanda daripada kalimat isim. Ditanwin, kemasukan al, dijarkan, ditanwin, kemasukan al, kemasukan huruf jar ada 10, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf sumpah wawu, ba, dan ta. Huruf-huruf sumpah itu seperti kata wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, itu namanya huruf-huruf sumpah. Untuk tanda-tanda kalimat fi'il kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.